Apakah hikmah dibalik dikirimkannya malaikat mencatat amal untuk mencatat amalan manusia? Padahal Allah memiliki sifat Maha melihat. Ya, tidak lain Allah ingin menegakkan banyak hujjah, argumentasi sehingga sang manusia tidak bisa lagi berkelit. Ya. Kenapa? Ada catatan amal. Seperti saya katakan tadi, malaikat mencatat, kemudian bumi menjadi saksi, tangan berbicara, kaki berbicara. Ya, ini tidak lain adalah untuk menegakkan hujjah, argumentasi bagi manusia agar mereka tidak bisa lagi berkelit. Ya, tidak bisa lagi berkelit. Oleh para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah mengatakan sebenarnya yang mencatat amalan kita bukanlah malaikat, yang catat kita sendiri. Malaikat hanya sekretaris mencatat apa yang kita lakukan. Yang menentukan apa isi buku kita, kita sendiri. Kita berbuat baik itu dicatat malaikat. Kita berbuat buruk itu dicatat oleh malaikat. Ya, dan buku tersebut akan diperlihatkan oleh kita pada hari kiamat kelak. Jadi di antara faedah kenapa Allah mengirim malaikat tadi adalah untuk menegakkan hujjah bahwasanya maksiat yang kita lakukan atau amal soleh yang kita lakukan dicatat sehingga manusia tidak bisa berkelit lagi dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa benar taubat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti kemudian segera bertaubat? Taubat inilah yang diterima oleh Allah. Ini salah paham. Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya taubat itu hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Bukan maksudnya dengan kejahilan karena tidak tahu. Kalau orang melakukan kemaksiatan karena tidak tahu dan dia sudah berusaha belajar namun tetap aja belum tahu, maka dia tidak berdosa karena dia beruzur. Dia tidak mengerti. Oleh karena kalau orang melakukan maksiat karena tidak tahu dan dia sudah belajar namun ada perkara-perkara yang tidak tahu dia terjerumus dalamnya, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia beruzur karena tidak tahu. Maksud dengan kejahilan di sini bukanlah karena dia tidak tahu, tapi kejahilan ini maksudnya kata para ulama, setiap orang bermaksiat maka dia pasti jahil. Seorang bermaksiat pasti apa? Jahil. Kenapa dia jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi. Maka dia seorang yang jahil. Ya. Seorang yang berzina, orang yang jahil. Dia berzina, ya. Kemudian meninggal dunia, maka dia bisa jadi tidak masuk surga. Gara-gara kenikmatan wanita yang cuma sebentar di dunia, dia akhirnya mengorbankan wanita bidadari yang selama-lamanya di surga. Oleh karenanya, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan orang yang melakukan yang diterima tobatnya hanya orang yang melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuan. Justru kita katakan orang yang melakukan kemaksiatan tidak tahu itu tidak berdosa. Tetapi maksudnya orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tahu itu kemaksiatan namun dia tetap menerjangnya, dan orang ini adalah orang yang bodoh karena dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ustaz, tolong jelaskan apakah jidat hitam bisa menyebabkan riya? Apakah Rasul jidatnya hitam karena sujud? Ya ikhwan, kita tidak boleh sengaja untuk menghitamkan jidat kita ya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya, ya apa boleh buat. Ya. Kalau Anda punya lotion untuk menghilangkan ya, apalagi kalau karpet di sini karpetnya keras-keras sehingga mudah untuk apa? Hitam jidat ya. Ya, tidak ada juga yang kita sujud sebagaimana sujud yang syar'i. Kalau ternyata jidat kita hitam, ya itu bukan kehendak kita. Dan itu jangan sampai kita tuduh orang apa? Riya. Ya, tidak ada urusan jidat hitam atau tidak. Ya, dia tidak sengaja untuk, kecuali kalau dia kemudian gosok-gosok jidatnya supaya hitam. Ya ini buat apa dia gosok-gosok tersebut? Supaya memperlihatkan kepada orang bahwasanya dia rajin sholat, maka ini orang yang riya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya tanpa ada niat tersebut, maka tidak jadi masalah. Ada orang yang sholat, Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada yang bilang kaki bengkak berarti apa? Rajin sholat, berarti riya. Tidak, Rasulullah SAW tidak ingin membengkakkan kakinya, tapi dengan sendirinya kakinya apa? Bengkak. Kenapa? Karena dia berdirinya sangat lama sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu setelah salat maghrib dia salat sunnah dan dia di Mekah tatkala itu. Kalau dia sudah sujud setelah salat sunnah dia sujud, dia tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan Isya. Kenapa? Dia berlezat-lezat dalam salatnya. Jadi yang kita bilang kalau jidat hitam riya, dari mana seperti itu? Anda tahu isi hati manusia? Nuduh orang riya itu enggak sembarang, ikhwan. Nah, sekarang ada broadcast menyebar seakan-akan orang yang jidat hitam itu orang yang apa? Riya. Dari mana seperti ini? Ya. Tidak ada seperti ini. Tidak boleh kita nuduh orang riya ya.
Anda mau tanya Ustaz seperti yang sudah Ustaz bahas tadi, bagaimana hukumnya seorang yang sudah berkeluarga dan suaminya melakukan maksiat jika sendirian dengan HP, internetan dengan wanita-wanita yang ada di internet? Dan jika orang tersebut sering melakukan hal seperti itu, jika orang tersebut bertobat kira-kira diterima enggak taubatnya ya Ustaz? Orang dosa apapun kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapapun jangankan dosa cuma lihat-lihat cewek di internet, dosa berzina pun diampuni oleh Allah kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa apapun, dosa kesyirikan, dosa apapun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka seorang ya bertobat dari dosa apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika taubatnya benar-benar taubat nasuha. Ustaz, saya beriman bahwa Allah Maha melihat. Namun kenapa kadang hati saya masih ada kecenderungan untuk berbuat maksiat? Sangat berat sekali melawan kecenderungan untuk maksiat. Jadi kita latih diri kita untuk melawan maksiat tersebut. Tingkatkan keimanan kita. Hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam maksiat. Kalau Anda tahu Anda tidak kuat tatkala bersendirian, maka jangan kondisikan Anda bersendirian. Lagi pergi bawa anak, bawa adik, ya, bawa istri, supaya Anda tidak terjebak dalam kondisi Anda bersendirian. Karena Anda tahu iman Anda lemah. Ya. Dan tatkala Anda bersendirian, setan akan menggoda Anda. Apalagi Anda pernah terjerumus sebelumnya. Setan sudah tahu cara mengalahkan Anda. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, namanya kita tahu Allah melihat, tapi kita tetap ada kecenderungan. Maka kita lawan. Kita lawan semaksimal mungkin. Kalaupun kita kalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda taubat, ya. Namun saya katakan tadi, usahakan jangan menjebak diri Anda dalam kondisi di mana Anda akan kalah dari syahwat Anda. Jangan, ya. Kalau bersafar, ya, bawa istri misalnya. Kalau lagi kemana-mana, ya, intinya berusaha agar tidak terjebak dalam kondisi-kondisi yang berbahaya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-9 disebutkan orang-orang yang memelihara salat. Saya tidak tahu apakah saya sudah memelihara salat atau belum, karena saya belum tahu apa saja tentang salat yang harus dipelihara. Maksudnya dipelihara salat tidak meninggalkan salat, ya. Walladzina ala salatihim yuhafizun, ala salatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat-salat mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Man hafaza 'alaiha", barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka salat 5 waktu tersebut akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi bukti baginya di hari kiamat kelak, dan akan menjadi keselamatan baginya dari azab neraka jahanam. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, salatnya dia tinggalkan, salatnya bolong-bolong, ya, ini berbahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lahu nur wala burhan wala najat." Maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya keselamatan, tidak ada baginya bukti pada hari kiamat kelak. Wa yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Orang-orang yang meninggalkan salat, tidak menjaga salat, maka pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dengan Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, barang siapa meninggalkan salat karena sibuk dengan kerajaannya seperti Fir'aun, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman yang meninggalkan salat, tidak beribadah kepada Allah karena dia seorang panglima. Barang siapa yang sibuk mencari harta, ya, sehingga melalaikan dia dari menghitung-hitung hartanya sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai untuk salat, dia akan dikumpulkan dengan Qarun yang banyak hartanya dan selalu menghitung-hitung hartanya sehingga lupa beribadah kepada Allah. Barang siapa yang sibuk cari duit, berdagang, transaksi sehingga lupa untuk salat, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, pedagang besar dari orang-orang kafir Quraisy yang sibuk dengan perdagangannya sehingga lupa untuk mengerjakan salat. Jadi maksudnya menjaga salat artinya salat pada waktunya. Kalau bisa salat berjamaah, itu artinya menjaga apa? Salat 5 waktu. Dan orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saat sedang salat dan mencoba untuk merasa dilihat oleh Allah, kenapa terlalu terasa susah? Apakah karena terlalu banyak dosa? Mungkin karena terlalu banyak dosa, ya. Ya. Karena hati ini terkadang berkhianat, ya.
Ya. Dan pengkhianatan hati sangat berbahaya tatkala seorang akan meninggal dunia. Banyak hati berkhianat. Orang tatkala meninggal dunia karena hatinya sering diisi dengan kemaksiatan, sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah susah. Yang dia pikirkan adalah yang ada dalam hatinya, itu yang keluar tatkala dia akan meninggal. Sehingga banyak orang mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak mau. Ada yang nyanyi baru meninggal, ada yang sebut apalah, mungkin nama-nama penyanyi lah atau nama-nama pemain bola kemudian meninggal dunia, kan repot seperti itu. Oleh karenanya seorang kalau dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya berkhianat tatkala dia perlukan. Di antaranya tatkala dia sering bermaksiat di luar salat, tatkala dia hendak khusyuk dalam salat, hatinya tidak mau. Dia ingin khusyuk, hatinya tidak mau. Oleh karena saya katakan para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pengaruh khusyuk dalam salat itu dipengaruhi dengan kegiatan dia di luar salat. Kalau dia senantiasa menjaga pandangan, kalau dia senantiasa menjaga lisan, menjaga hatinya tidak suudzon, tidak sombong, tidak angkuh, insyaallah dia mudah untuk khusyuk dalam salat. Karena hatinya mau diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya agar bisa bersikap sabar dan ikhlas atas belum dikaruniainya anak sehingga terbebas dari godaan nikah lagi? Godaan itu kalau haram ya. Kalau enggak haram itu bukan godaan. Ya saya tidak bisa katakan ini godaan. Orang tidak punya anak, dia berhak ingin punya anak dan tidak dilarang dia menikah lagi. Ya, tidak dilarang dia. Mohon maaf, saya bukan berarti kemudian kita putuskan harapannya. Dia berusaha untuk punya anak. Ya, dia melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Melakukan pengobatan, pergi ke dokter, ya. Mungkin dengan bayi tabung dan lain-lain, silakan. Tapi bukan berarti kemudian dia tidak boleh menikah lagi. Seorang ingin punya keturunan, ya. Saya katakan boleh-boleh saja, tapi lihat apa? Lihat kondisi yang terbaik, ya. Pertimbangan antara maslahat dan apa? Kemudaratan, ya. Ya. Jadi pernyataan godaan nikah lagi saya tidak setuju. Saya tidak setuju, ya. Nikah lagi itu bukan apa? Bukan godaan, ya. Tapi itu apa? Jadi apalagi kondisinya seperti ini, ya. Mohon maaf ya, saya katakan boleh-boleh saja menikah dan perlu pengertian dari seorang istri, ya. Kenapa dikhawatirkan oleh para wanita tatkala seorang poligami, maka dia pun tidak adil, dia lalai dari kewajiban. Jadi ini yang sering terjadi. Ya, banyak orang melakukan praktik poligami semakin mencemarkan syariat poligami, ya. Ya, terjadi kekacauan dan macam-macamnya. Ini seorang kalau bisa berpoligami dengan adil maka tidak mengapa. Apalagi kalau ada sebab seperti ini. Wallahu alam bissawab. Ustaz, hukumnya jika saya telah bertobat dari keburukan Facebook dan lain-lain, tapi foto saya sudah tersebar luas dan saya tidak mampu menghapus semua. Apakah saya dosa selama foto itu masih ada? Tidak, kalau Anda sudah bertobat, tidak berdosa. Kalau Anda sudah bertobat, Anda berusaha untuk menghapus semaksimal mungkin. Kalau ada orang tahu ada yang pernah memuat foto Anda, sampaikan, saya tidak ridho, tolong dihapus. Itu yang bisa Anda lakukan. Seandainya tidak dihapus, kemudian tersebar, mudah-mudahan Anda dimaafkan oleh Allah. Karena kita sudah bertobat dari hal tersebut dan kita sudah menunjukkan kita tidak ridha dan kita tidak dukung dengan hal tersebut, maka insyaallah Allah terima taubatnya. Ustaz, bagaimana kalau kita menggunakan waktu kerja untuk salat? Contoh salat asar, ya. Ya bagaimanapun kita harus salat. Mau dimarahin sama pemimpin tetap kita harus apa? Salat. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa beritahu minta izin, apa salahnya kita minta izin? Minta izin, saya ingin salat, sehingga perusahaan bisa menentukan waktu tertentu, memberi waktu misalnya 10 menit untuk salat asar. Alhamdulillah kita tepati waktu tersebut, setelah selesai kita kerja kembali sesuai dengan perjanjian.